Halo, Shalom. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu kelas Madya. Pada pagi hari ini, Kak Endar ingin kembali lagi menceritakan kebenaran firman Tuhan lewat satu cerita mengenai Raja Yosafat. Adik-adik bisa membaca kisah mengenai Raja Yosafat di 2 Tawarik 17 ayat 1 hingga 6 dan juga di 2 Tawarik 20 ayat 1 hingga 30. Sekali lagi, kalian bisa membaca di 2 Tawarik pasal 17 ayat 1 sampai 6 dan 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 30. Sudah siap untuk mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini? Ada seorang laki-laki bernama Yosafat yang menjadi Raja Yehuda. Ketika Yosafat menjadi Raja Yehuda, negeri itu sedang mengalami beberapa kesulitan besar. Salah satu di antaranya ialah bahwa sebagian besar rakyatnya menyembah berhala dan bukannya menyembah Allah yang esa dan benar. Masalah lain ialah bahwa angkatan perang Yehuda lemah. Seandainya kalian menjadi raja, apa yang akan kalian lakukan untuk memecahkan masalah-masalah ini? Nah, Yosafat melakukan beberapa hal. Yang pertama, Yosafat menyuruh menghancurkan semua berhala dan memerintah kepada rakyatnya untuk beribadah kepada Allah yang benar. Ia juga berusaha untuk membuat angkatan perangnya lebih kuat. Ia menempatkan prajurit-prajuritnya di berbagai tempat yang mungkin sekali menjadi sasaran tentara musuh. Pada suatu hari, seorang pesuruh membawa berita yang menakutkan kepada Raja Yosafat. Pesuruh itu berkata, 3 negara mengirim tentara mereka untuk memerangi negara kita. Nah, 3 negara itu adalah Moab, Amon, dan juga para penduduk dari pegunungan Seir. Bayangkan bagaimana perasaan Raja Yosafat. 3 negara datang untuk memerangi kerajaan Yehuda yang kecil. Raja Yosafat merasa khawatir. Tugasnya ialah melindungi negerinya, tetapi ia tahu angkatan perangnya terlalu kecil untuk berperang melawan 3 negara sekaligus. Yosafat mengirim utusan-utusan ke seluruh wilayah Yehuda. Raja meminta agar seluruh rakyatnya berpuasa dan berdoa. Apa artinya berpuasa? Yosafat mau agar mereka berhenti makan untuk sementara waktu, lalu memakai waktu mereka untuk berdoa dan minta pertolongan kepada Tuhan. Yosafat tidak meminta rakyat melakukan sesuatu yang ia sendiri tidak ingin lakukan. Yosafat sendiri juga berpuasa dan ia pergi ke bait suci untuk berdoa. Apa yang didoakan raja ini? Pertama, Yosafat menunjukkan betapa berkuasanya Allah. Ia mengatakan bahwa Tuhan memerintah atas seluruh dunia dan telah memberi tanah perjanjian ini kepada bangsa Israel. Dengan setia, Tuhan telah memelihara umatnya ketika mereka berada dalam kesulitan. Kemudian Yosafat menceritakan kepada Tuhan tentang musuh-musuh yang hendak menyerang Yehuda. Ia meminta Allah untuk menyelamatkan umat itu dan negerinya. Yosafat melakukan hal yang bijaksana ketika menyampaikan kebutuhan Yehuda kepada Tuhan. Seluruh umat itu berdiri bersama Yosafat dan berdoa. Tiba-tiba roh Allah turun ke atas seorang laki-laki yang berdiri di tengah-tengah orang banyak itu. Ia berseru sehingga semua orang dapat mendengar katanya, "Dengarkanlah, Tuhan mempunyai pesan bagi kalian." Pesan Allah kepada orang banyak itu adalah ayat hafalan kita minggu ini. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Tuhan memberitahu umatnya bahwa ia akan berperang bagi mereka. Sementara Yehuda hanyalah melihat dan Tuhan akan memberi kemenangan kepada mereka. Pesan dari Tuhan membuat seluruh rakyat sangat gembira. Mereka berlutut dan mulai memuji Allah karena mendengar doa mereka. Mereka tahu bahwa Tuhan akan menjawab doa mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, tentara bersiap-siap untuk menghadapi musuh. Meskipun mereka kalah dalam jumlah, tentara Yehuda tidak perlu takut. Tuhan menyertai mereka. Tuhan tidak dapat dihentikan oleh prajurit atau senjata. Sebelum bala tentara itu mulai berbaris, Raja Yosafat berbicara kepada mereka. Ia berkata, "Percayalah kepadanya dan dia akan menolong kita hingga berhasil." Kemudian Yosafat melakukan sesuatu yang sangat aneh bagi seorang raja yang hendak pergi berperang. Apakah yang dilakukannya? Ia memilih sekelompok orang untuk berdiri di depan para prajurit. Ketika pasukan mulai berbaris, kelompok orang ini mulai menyanyikan pujian bagi Tuhan. Ketika mereka mulai menyanyi, Tuhan menyebabkan tentara Amon dan Moab mulai menyerang tentara pegunungan Seir. Ketika tentara pegunungan Seir kalah, Amon dan Moab mulai saling menyerang. Pada waktu tentara Yehuda tiba di tempat itu, semua prajurit dari ketiga angkatan perang itu telah mati.
Sementara Yehuda mungkin terkejut ketika mereka tiba dan mendapatkan musuh mereka telah mati. Mereka pasti gembira. Tuhan telah memenangkan pertempuran bagi mereka. Prajurit-prajurit yang mati itu telah meninggalkan banyak barang yang dapat dipakai oleh rakyat Yehuda. Mereka menemukan banyak uang dan permata. Para prajurit Yehuda turun ke medan perang dan mulai mengumpulkan semua barang itu. Diperlukan 3 hari untuk mengambil semua barang itu dari medan pertempuran. Pada hari yang keempat, setelah para prajurit selesai mengumpulkan barang dari medan perang, rakyat berkumpul di lembah Beraka. Kata Beraka berarti berkat. Lembah itu dinamakan berkat karena orang banyak itu untuk memuji Tuhan. Raja Yosafat memimpin tentaranya kembali ke Yerusalem. Mereka mengumpulkan alat-alat musik mereka dan pergi ke bait suci untuk bersyukur kepada Tuhan karena memberi mereka kemenangan. Alat-alat musik apa sajakah yang dipakai oleh umat itu untuk memuji Tuhan? Mereka mainkan gambus, kecapi, dan nafiri. Alkitab mengatakan bahwa tidak ada negara lain yang berusaha menyerang Raja Yosafat selama ia menjadi raja. Menurut pendapat kalian, mengapa demikian? Rakyat Yehuda mempunyai keberanian untuk berperang melawan angkatan perang 3 negara lain karena mereka tahu bahwa Tuhan menyertai mereka. Kita mungkin tidak berperang melawan angkatan perang sesungguhnya, tetapi kadang-kadang kita menghadapi situasi yang menuntut kita mempunyai keberanian. Dapatkah kalian memikirkan hal-hal yang membutuhkan keberanian untuk melakukannya? Sungguh menyenangkan bila mengetahui bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita untuk memberikan kemenangan kepada kita bila kita mempercayai Dia. Bila kita tetap memuji Dia dan mengandalkan janji-janjinya, Ia akan menolong kita mengatasi masalah atau godaan apapun yang menimpa kita. Ya, adik-adik, mari kita belajar untuk menjadi orang yang berani karena Tuhan bersama dengan kita. Jangan lupa ayat hafalan kita di minggu ini adalah terambil dari 2 Tawarik pasal 20 ayat 15. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang berperang, melainkan Allah. Oke, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan kembali lagi di pertemuan minggu yang akan datang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.